Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa. Tetap semangat, kiranya Bapak Ibu ada di dalam kondisi yang sehat, lahir dan batin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini untuk melaksanakan ibadah rumah tangga yang biasanya kita melakukan ibadah KRW secara bersama-sama, tetapi masih dalam situasi keprihatinan bersama ini, maka kita lakukan ibadah rumah tangga ini di dalam keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita menghadap Tuhan, kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita mengambil saat teduh. Ibadah rumah tangga kami saat hari ini kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi yang memelihara kehidupan. Salam kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus ada pada saudara. Amin. Mari saudara-saudara kita memuliakan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 289 bait 1 dan 2. Tuhan Pencipta semesta. Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Bait yang kedua, kasih-Mu nyata terjelma. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, kita bersama akan menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sowan kepada Tuhan bukan dengan kesempurnaan diri kami, tetapi kami juga melihat dan menyadari sisi lemah kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami yang terbatas dan lemah ini Tuhan, sebab kami percaya bahwa Engkaulah sumber pertolongan kehidupan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan keadaan kami, sehingga kami punya pengharapan untuk melanjutkan kehidupan. Saat ini kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menyejukkan hati dan jiwa kami. Firman Tuhan menerangi jalan kami, sehingga kami tidak tersesat, tetapi kami selalu terpaut pada kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk mengerti, memahami, menghayati, serta menghidupi firman-Mu. Inilah doa kami, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24.
Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Begini firman Tuhan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja, kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, menghayati, serta menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak manusia yang mati. Ada yang karena positif COVID-19, atau juga ada yang mati karena tidak ada kaitannya dengan COVID-19. Yang terakhir, berita 15 hari yang lalu, yaitu tanggal 5 Mei tahun ini, hari Selasa lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, kita kehilangan seorang maestro penyanyi campur sari Jawa, yaitu Mas Didi Kempot. Dia dijuluki The Lord of Ambyar, atau juga dijuluki The Good Father of Broken Heart, Bapak Patah Hati Nasional. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak orang kehilangan seorang maestro penyanyi campur sari ini, dan di dalam generasi yang kita dapati hari ini, yang merupakan cerminan dari lagu Mas Didi Kempot ini, kita mendapati juga sesungguhnya generasi-generasi yang bisa saja mereka mengalami ambyarnya kehidupan, atau itu bisa juga terjadi pada diri kita, di mana
barangkali kita pun pernah mengalami yang namanya patah hati. Ada yang pernah patah hati? Atau mungkin sampai saat ini masih patah hati, belum bisa move on, atau belum bisa beranjak dengan kehidupan yang baru karena masih menyimpan atau mengalami patah hati? Bisa jadi itu kita alami hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam versi lagu Mas Didi Kempot yang sudah membahana di seantero negeri ini Bapak, lagu-lagunya seringkali mengisahkan tentang kejadian patah hati, kejadian di mana seseorang itu mengalami situasi antara harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang paham bahwa dirinya patah hati sehingga dapat mampu segera melewati persoalan patah hatinya. Namun juga ada yang masih berlarut-larut di dalam suasana patah hati itu, saudara. Nah, oleh Mas Didi Kempot, para pengidap patah hati yang masih mengalami trauma berkepanjangan itu, saat ini kita diminta untuk melihat melalui lagu-lagunya, meskipun lagunya itu lagu patah hati, tetapi dia bawakan dengan damai, dia bawakan dengan tidak secara marah-marah karena dampak dari patah hati, tetapi dia bawakan secara naluri, secara natural, bahwa patah hati itu bisa dihadapi. Oleh karena itu kita juga melihat orang-orang yang mendengarkan atau melihat ketika Mas Didi Kempot nyanyi itu, ya, bukan malah sedih mendengar lagu patah hatinya itu, tetapi malah dijiwai, bahkan dijogeti. Saya pernah melihat, ya, ada pemirsa atau orang yang melihat Mas Didi Kempot tampil itu, seorang pemuda juga pemudi memakai kaos dengan tulisan, daripada patah hati mending dijogeti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk melihat firman Tuhan dan mencermati hari ini. Kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus itu mengatakan tentang suatu keadaan waktu yang sama, yang dikatakan tinggal sesaat, tetapi ini menunjukkan akhir yang bertolak belakang. Ya. Ada keterangan waktu tinggal sesaat, kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat kamu akan melihat aku. Jadi koyok sulapan gitu Bapak Ibu. Sesaat kamu tidak akan melihat aku, sesaat lagi kamu akan melihat aku. Nah, saudara-saudara, kita perlu memahami firman Tuhan hari ini. Maksud dari perkataan Yesus yang mengatakan bahwa sesaat kamu melihat aku, kamu tidak akan melihat aku, dan sesaat lagi kamu akan melihat aku. Apa maksudnya? Saudara-saudara, kemudian kita menjadi tahu bahwa perkataan Yesus yang mengatakan sesaat itu, bahwa sesaat dia akan mengalami penderitaan, dan ketika kematian menjemputnya, para murid tidak akan melihatnya lagi. Suatu keadaan waktu yang menunjuk pada kesementaraan. Dan di saat itulah
duka cita melanda, seperti kita kehilangan sesuatu. Dan dikatakan sesaat setelah kematiannya, saudara, yaitu dalam kebangkitannya, para murid akan melihatnya kembali. Artinya apa? Mereka memang mengalami duka cita, tetapi mereka tidak boleh berlarut-larut di dalam duka cita itu. Mereka mengalami ambyarnya hati karena ditinggal guru, ditinggal kurios mereka, ditinggal sosok figur yang mereka andalkan dan mereka ikuti sehari-hari, Bapak Ibu. Dan itu membuat duka cita yang mendalam tentunya. Tetapi Yesus ingatkan, sesaat pula kematian itu dikalahkan dan Yesus hadir dalam peristiwa kebangkitan. Artinya para murid akan melihatnya kembali. Setidaknya melihat kuasanya, melihat karyanya kembali, melihat dan merasakan kasihnya kembali. Dan kehadirannya kembali ini menunjuk ketika kematian dikalahkan, penderitaan dikalahkan, ini menunjuk pada waktu yang kekal. Di saat inilah Yesus ingatkan duka cita yang pernah dialami itu akan diganti dengan sukacita yang merebak dan melingkupi hati murid-murid dan juga seluruh umat manusia. Sesaat Bapak Ibu Yesus mati, sesaat Bapak Ibu saudara Yesus menderita. Namun dalam sesaat pula maut dikalahkannya dan ia pun bangkit. Pamarto kula agesang, enggak ada lagi. Sebab dia hidup. Dan sesaat waktu ini menciptakan kepercayaan, juga satu pengharapan yang utuh dan lengkap yang menghantarkan kita pada kekekalan, menghantarkan kita kepada satu pengharapan yang abadi. Saudara-saudara, sesaat ini memang satu waktu yang tidak lama. Kadang-kadang sesaat pula dunia itu menawarkan kemudahan, kemewahan, kenikmatan bagi kita, tetapi sesaat pula dunia itu bisa menghancurkan kita. Tetapi Tuhan ingatkan kita bahwa sesaat kita diajak untuk mengalami, menghayati penderitaan di dunia ini, bisa jadi sesaat pula kita diajak untuk mengalami, menghayati peristiwa yang menyulitkan, pergumulan yang berat, bisa jadi. Atau orang dunia hari ini, ya, sedunia merasakan kesulitan, keprihatinan yang sama karena dampak atau efek dari COVID-19 ini. Ibu, bapak, saudara-saudara, apa artinya ketika kita menghayati bahwa sesaat kamu tidak akan melihat aku lagi, dan sesaat pula kamu akan melihat aku lagi. Artinya Bapak Ibu saudara, apa yang kita alami, masalah, kesulitan, penderitaan, bahkan kematian Kristus dengan cara yang mengenaskan, dan mungkin itu kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa bahwa sesaat pula Yesus sudah memberikan satu pengharapan kekal dan abadi kepada kita. Maka saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak berlarut-larut di dalam
keadaan kita yang sulit, masalah kita yang berat, penderitaan kita yang seolah-olah ya, masalah kita ini bertubi-tubi gak ono enteke, justru kita diajak untuk kembali mengingat karya Allah yang agung yang sudah mengalahkan kematian. Saya selalu teringat dengan lagu Kidung Jemaat 439, saudara, yang mengingatkan kita semua bahwa topan keras badai kehidupan itu ya akan selalu ada. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Tetapi apa Bapak Ibu ajakannya ketika topan keras, keadaan yang letih lesu melanda kehidupan kita? Justru kita diajak untuk tidak malah fokus pada penderitaan, tetapi kita malah diajak untuk menghitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lah ngopo ngitung masalah iku ora usah diitung, datang dan pergi kok. Ya. Ngitung hati yang patah, ngitung ambyarnya kehidupan pun diitung. Ngitung berkahe Gusti niku langkung becik. Justru itu yang menguatkan kita, bukan meruntuhkan semangat kita, bukan menjatuhkan kita, bukan membinasakan kita. Karena kita ngitung berkat, Bapak. Duduk ngitung masalah. Maka Bapak Ibu Saudara, kata sesaat kita yang kita baca hari ini juga mengingatkan kepada kita akan satu paribasan. Nyebar godhong kara dik, sabar sauntara. Nyebara godhong kara, sabara sauntara. Hari-hari ini kita ini seperti orang yang ngempet, saya lagi ya. Pengen merono, pengen mrene, pengen dolan, pengen kumpul-kumpul, pengen ketemu konco-konco dan seterusnya. Tapi kita diajak tinggal sesaat lagi mengingat karya Tuhan. Kita diajak untuk tetap ngitung berkahipun Gusti. Maka peristiwa patah hati, peristiwa harapan tidak sesuai kenyataan, peristiwa yang menyulitkan tidak akan pernah membuat kita ambyar seambyar-ambyarnya. Tetapi mungkin perlu kita hayati secara asik seperti sobat ambyar, Bapak Ibu. Sekalipun mereka menyebut dirinya sobat ambyar, tetapi hidupnya asik. Masalah itu, patah hati itu malah dijogeti. Daripada patah hati, mending dijogeti. Timbang ngitung masalah, mending ngitung berkah. Gusti berkahi. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita iringi dari nyanyian Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur
selamanya. Bait yang kedua. Langit bumi ciptaannya, mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Puji sembah, hormat, ucap syukur kepadamu Tuhan, atas segala kemampuan karya agung Tuhan yang sudah Tuhan curahkan pada kami, sehingga kami dapat melewati peristiwa-peristiwa kehidupan, senang, susah, sukacita, dukacita, dan juga pergumulan-pergumulan hidup, kemudahan, kesulitan, kami lewati, dan semua itu kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan berkarya di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu yang luar biasa kepada kami. Maka sudah sepatutnya kami mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, di balik peristiwa apapun. Dan hari ini kami pun menyerahkan ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan kami. Sucikan dan berkatilah persembahan kami ini, sebab ini semua persembahan orang berdosa. Karena hanya ada satu persembahan yang sejati, yaitu persembahan yang dari surga, Anak Allah yang menderita bagi dunia di dalam Yesus Kristus. Kiranya persembahan kami ini berguna bagi kerajaan-Mu, lalu hidup tumbuh kembangnya gereja Tuhan di muka bumi. Kami percaya Kau juga memberkati tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita. Berilah kekuatan, kemampuan, berkat, rezeki, kecukupan sesuai dengan tugas tanggung jawab yang mereka emban sehari-hari. Kami serahkan pekerjaan, usaha setiap umat-Mu, Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang juga memberikan kecukupan di dalam kehidupannya, terutama di masa sulit ini. Kiranya kami juga dapat saling tolong-menolong untuk saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa untuk negeri kami, Tuhan memberkati negeri Indonesia, sehingga dapat melewati wabah COVID ini dengan baik. Baik pemerintah, juga seluruh masyarakat yang ada dapat belajar dari situasi ini. Kami tidak memperbanyak keluhan, tetapi kami tetap memperbanyak rasa syukur kepada Tuhan, sebab kami percaya kami dapat melewati seluruh peristiwa ini dengan baik, karena kekuatan Tuhan atas negeri kami menopang dan melindungi kami semua. Kami serahkan setiap warga gereja, umat milik kepunyaan Tuhan, di rumah mereka masing-masing maupun di tempat tugasnya yang jauh dari kami. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati hari-harinya, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dengan seluruh tugas percayaan yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka dapat dilakukan dengan sukacita. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh totalitas kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan keluarga kami pada hari ini dan juga untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan yang memberkati tiap-tiap keluarga umat milik kepunyaan Tuhan. Inilah doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, diuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah rumah tangga kita hari ini dengan memuji Tuhan. Tak kutaukan hari esok, pelengkap kidung jemaat nomor 241, bait yang pertama.
kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini angan Tuhan yang kekal. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, kuasa Rohul Kudus memberkati saudara-saudaraku, menaungi kehidupanmu dalam tugas tanggung jawabmu sehari-hari, dalam hidup rumah tanggamu, keluargamu, anak cucumu. Tuhan memberkati engkau siang dan malam dalam perjalanan kehidupan, kemarin, hari ini, esok, sampai kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan,